dengan aku Renia di program Persembahan untuk Bunda bersama tim Mata Indonesia TV. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bunda, hari ini aku akan bahas topik yang lagi heboh nih. Tentang corona dan social distancing. Nah, ini nih sekarang udah ada Dr. Grace. Balik lagi di sini nemenin aku, Dok. Ngobrol-ngobrol sama aku lagi di sini ya. Namaste juga, Dokter. Makasih udah datang mau nemenin aku di sini. Bun, kita akan langsung aja nih ya bahas tentang corona dan social distancing. Pertanyaannya udah ada di sini semuanya. Oke, Dok, udah siap nih? Siap dong. Langsung ya. Dok, nih kita ngomong-ngomong tentang virus yang banyak diperbincangkan. Apa sih definisi COVID-19 ini atau COVID-19 ini? Apa benar virus ini tuh sama dengan virus influenza, Dok? Nah, kalau misalnya Mbak Renia nanya ini sama atau tidak dengan virus influenza, tentu beda. Gitu. Jadi ini adalah golongan keluarga virus tersendiri ya, namanya coronavirus. Nah, coronavirus ini yang tadi nanya COVID-19 apa sih? Kalau misalnya kita lihat COVID-19 itu adalah nama penyakitnya, coronavirus disease 19 gitu. Memang kalau misalnya kita bingung kan sebetulnya ini sama nggak sih dengan SARS yang dulu pernah booming juga dengan mematikan juga, sesak napas juga? Iya mirip, tapi ini dengan strain virus yang berbeda lagi tapi gitu. Tapi tetap menyerangnya menyerangnya saluran pernafasan manusia. Oh gitu. Tapi tidak sebahaya SARS yang dulu diheboh-heboh, yang heboh dulu ya. Kalau kita bilang bahaya sebetulnya sama-sama bahaya. Cuma bedanya kalau misalnya SARS yang dulu dia itu menyerang dengan kondisi yang akut dan perburukan itu lebih cepat. Sedangkan kalau COVID-19 yang sekarang dia bisa menjadi perburukan tapi ada kondisi-kondisi tertentu biasanya mendasarinya. Jadi kalau kita lihat sekarang di Kemenkes kan sudah ada informasinya. Di situ menunjukkan bahwa memang kondisi perburukan yang seperti SARS itu justru angkanya lebih kecil daripada SARS yang waktu itu. Jadi misalnya SARS itu di atas 8,5%, kalau COVID-19 ini di bawah 5%. Jadi banyak yang bisa pulih dengan sendirinya atau self-limiting disease namanya. Oh gitu. Bisa pulih sempurna gitu, nggak harus ujung-ujungnya nanti perburukan. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Lanjut nih Bun ya ke pertanyaan berikutnya. Terus gejalanya si coronavirus ini apa sih, Dokter Grace? Tolong dijelasin ke bunda-bunda. Ini kan ada yang real, ada yang hoax juga. Tolong dong dijelasin. Oke, nah bunda-bunda di rumah, memang kalau kita bicara mengenai COVID-19 itu gejalanya seperti pilek sebetulnya. Jadi ada batuk, ada hidung meler, ya, kemudian ada demam juga di atas 38 derajat dengan badan itu ya seperti flu lah sebetulnya ya. Jadi ada pileknya, kemudian ada demam di atas 38 derajat, badan ngilu-ngilu, kemudian juga ada perut mual dan sebagainya. Bahkan juga ada yang sampai diare juga. Tetapi memang kalau misalnya terjadi perburukan bisa menyerang sampai dengan sesak nafas atau pneumonia seperti itu. Oh gitu. Nah itu apa namanya tahapan-tahapannya pasti seperti itu? Ya biasanya pasti akan mengalaminya kan seperti gejala pilek dulu ya, flu dulu ya. Kayaknya kok badan nggak enak, kemudian demam. Tapi kalau misalnya COVID-19 dia itu perburukannya itu sekitar 7 sampai dengan 14 hari setelahnya betul, biasanya. Ya. Tapi kalau misalnya memang kondisi tubuhnya misalnya buruk gitu ya, ada penyakit penyertanya, misalnya punya ada penyakit ISPA sebelumnya atau misalnya memang perokok berat sehingga paru-parunya tidak 100% ya bagus, atau misalnya ada asma atau alergi sebelumnya atau diabetes bahkan penyakit yang lainnya. Mungkin sebelum 1 minggu sudah menimbulkan gejala perburukan tuh, langsung sesak nafas, demam tinggi, saya bisa sampai 39 derajat, 40 derajat, seperti itu. Lebih cepat aja Lebih gitu ya. cepat, Kalau gitu. kondisi kita memang drop banget gitu ya Dok ya. Oke. Terus gimana sebenarnya penyebaran virus ini Dok? Penyebaran virus ini adalah melalui droplets. Nah droplets itu kan kadang-kadang orang dengarnya droplets itu dari istilahnya ludah gitu ya. Kayaknya kalau misalnya kita bersin, nyiprat gitu kan. Kalau kita meludah dia dari situ. Tapi sebetulnya droplets itu juga dari hidung juga bisa. Kadang-kadang kita lupa nih, garuk-garuk hidung. Lupa, ntar pepetnya kemana, ke baju, kemana. Nah itu juga salah satu droplets juga. Jadi droplets itu dari hidung dan dari mulut.
Jadi makanya kenapa kita penting sekali untuk social distancing. Jadi Oke. kalau misalnya kita social distancing kan berjarak 1 meter. Karena pada saat kita bersin itu biasanya tuh 1 meter jaraknya dan tidak akan lebih dari itu jarak bersinnya atau dropletsnya. Sehingga kita pun sebetulnya sudah melindungi diri kita dari social distancing itu. Ada orang bersin, ya untuk jarak 1,5 meter kita masih bisa, oh ya udahlah pulang langsung cepet-cepet bersihin, taruh bajunya cepet-cepet dicuci, terus kemudian kita mandi gitu kan, cuci tangan dan sebagainya, kita kebersihannya langsung dilakukan di rumah. Oh gitu ya. Oke. Jadi penting sekali namanya social distancing karena droplets itu memang kadang-kadang kita Nggak sadar. ya kan karena ngelakuinnya. bersin, aduh pegang terus kita pakai commuting kan pulang, Iya. peganglah gagang busway misalnya, peganglah kereta, bangku kereta, pintu, tombol lift, pegangan eskalator, tangga. Maksudnya banyak sekali hal-hal yang kadang kita tidak sadari bahwa disitulah letak mungkin ada droplets yang mengandung coronavirus itu. Hanya kadang-kadang penyebarannya kok jadi cepat sekali karena memang kita tidak menyadari mungkin hal-hal tersebut yang kita rasa sepele atau sehari-hari tapi saat ini sudah dihinggapi oleh Coronavirus itu. Droplets itu sangat-sangat memang harus kita jaga. Jadi kita cuci tangan pada saat kita megang segala macam. Sebelum kita pegang muka atau kita makan pastinya cuci tangan. Cuci tangan. Kalau bisa ada kesempatan cuci muka sekalian karena kita nggak tahu kan istilahnya kita gesek-gesek kemana, mukanya kegeser apa. Nah itu kita harus betul-betul harus jaga kesehatan tubuh kita. Nah, lebih efektif mana nih buat ngilangin si virus ini dengan cairan apa dok namanya? Kok aku tiba-tiba lupa. Alkohol. Atau iya. dengan cuci tangan pakai sabun dan air. Lebih efektif mana nih dok? Sebetulnya kalau kita nggak bisa ketemu air, otomatis kan karena kita nggak bisa kemana-mana ketemu keran air kan dengan sabun. Ya, kita pakai spray yang mengandung alkohol atau disinfektan ya. Nah itu bisa membantu kita. Tapi kalau misalnya kita di rumah, maksudnya dari ke pasar misalnya, terus kita pulang ganti baju segala macam, atau nggak sempat mandi, cuci tangan pakai sabun, udah hilang juga virusnya sebetulnya. Jadi nggak perlu kita habis cuci tangan pakai sabun terus pakai alkohol lagi, nggak perlu. Gitu. Itu Dengan kita mandi virusnya udah mati gitu, udah pergi dia. Iya karena terlalu heboh. Iya. Jadi karena lagi apa ya? Orang kan jadi panik ya karena kan Iya. seakan-akan penyebarannya cepat sekali dari yang sekian jumlahnya langsung jadi ratusan dan sebagainya. Karena memang penyebarannya itu sangat mudah sekali seperti penyebaran virus-virus flu yang biasanya. Cuma memang karena ini langsung mewabah, jadi membuat kadang-kadang kita jadi panik kan. Iya. Gitu. Langsung beli semua masker, langsung belanja semua hand Sanitizer sanitizer dan habis, sebagainya. semuanya di mana-mana Iya, nggak ada ya, betul. Tuhan, sampai Tapi rebutan. sebetulnya ya kita harus menjaganya dari situ dulu sih. Kan dari kita cuci tangan, karena yang biasanya menyentuh mata, hidung, mulut itu kan tangan kan. Jadi kalau kita nggak bisa ketemu tempat cuci tangan, ya kita pakai disinfektan dari hand sanitizer itu atau semprot-semprot aja alkohol. Gitu. Ya kembalinya ke kebersihan sih ya Bunda ya. Jadi yang harus dijaga tuh kebersihan diri sendiri dulu. So panik ya panik pasti gitu, tapi jangan over gitu. Nah, nanti di segmen berikutnya aku akan tanya lebih detail lagi tentang topik kita hari ini. Sekarang aku sama Dr. Grace mau ngeteh-ngeteh dulu dan pasti kita berdua akan balik lagi ya Bunda, tunggu ya.